Ceklak jedor, balik lagi bareng gua Andi Ro di Bicara Baik-Baik. Dan ini adalah episode terakhir dari season 1 Bicara Baik-Baik. Gua tutup dulu, tapi tamunya nggak kalah spesial. Tamu kali ini adalah temen gua, udah lama dari 2010, zamannya Fixed Gear, tergabung dalam Tremors, ya. Mungkin lo lebih mengenal dia sebagai salah satu karakter di ekstravaganzanya Trans TV. Siapa dia? Oke, balik lagi bukan di acara gue bersama sohib gue di sini Andira Putra Petir. Balik lagi di Bicara Baik-Baik bareng gue Andi Ro, dan di sini ada Tara Sudiro yang gue undang dari episode kedua. Iya, lo jadwal susah banget soalnya. Lo, mau gue kasih bukti nih. Di sini nih buktinya nih, ya kan nih. Diundang hari Sabtu nggak bisa, Sabtu lagi nggak bisa, sampai gue geser ke Jumat baru bisa. Kalau gue tuh sebetulnya ngaku dosa. Kalau Sabtu tuh jadwal sepedahan. Gue tuh sayang banget kalau untuk melewati itu gitu. Iya. Dan gue mintanya pagi terus. Nah iya lah, kan enak pagi. Kan gue nungguin. Lo bisa kok harus sepedaan dulu baru kesini gitu. Nggak bisa. Karena sepedanya tuh biasanya sampai jam 2. Iya. Sampai jam 3. Ini adalah salah satu pesepeda yang kalau keluar makannya 2 kali ya. Iya. Bike to eat deh. Selamat datang Tora Sudiro. Thank you, Ya. Andira. Jadi Tora ini gue kenal udah 10 tahun ya. 10 tahun ya. Zaman fiksi lah kita Zaman main. Fixed Gear ya. Tapi lo masih inget gak sih siapa yang pertama kali nyetanin lo masuk ke dunia Fixed Gear dulu? Yang awal nyetanin banget itu sebetulnya Restu. Oh, Tutu. Tutu. Dia tuh, Tutu. lo mainan sepeda aja, mainan fiksi aja. Gitu. Gue waktu itu baru mau mulai main sepeda, gue beli MTB waktu itu. Beli MTB gara-gara shocknya tuh ada namanya Tora. Jadi gue ke toko sepeda, gue mau beli sepeda apa ya? Gila. Ada shock namanya nama Tora nih. Gue beli akhirnya gue bikin MTB. Kekecilan size-nya sekarang. Iya. Akhirnya gue beli MTB, terus main-main sebentar dan kayaknya bukan gua gitu loh kalau MTB. Nah si Tutu datang, wah lu mainan ini aja. Enggak, gua nggak mau tuh. Lama, akhirnya sama Om Dana. Om Dana, oh mainan ini yuk, sepeda lipat. Sepeda lipat tuh dulu tuh. Oke. Berdi gak? Enggak, belum. Main sepeda lipat yuk, gini-gini gue beli dahon. Oke. Gue beli dahon, terus mau upgrade ke toko sepeda di STC. Monster Bike. Naga Tio. Iya. Monster Bike, gue nyampe sono, gue lihat, wah ada pelek warnanya pink. Iya, gue inget. Aerospoke warnanya pink. Iya. Wah gokil nih. Gue bangun tuh sepeda. Akhirnya gue bangun sepeda. Di situ gue tahu namanya fiksi. Bentar dulu, Bapak bawa sepeda lipat, pingin upgrade, Iya. tapi yang beli bannya gede. Terus Iya. akhirnya yang di-upgrade sepedanya, Betul, akhirnya gue bikin semuanya. sepeda itu, bikin. Tapi emang zaman itu fiksi warna-warni itu Wah. nomor 1, dan Aerospoke tuh kayak ya juaranya lah ya. Iya, lo harus tahu nih, gue ada acuan gue tuh dulu, gue pikir orang Brazil. Sepedanya gini gaya-gaya, gue pikir dia tuh orang Brazil. Nggak taunya ketemu di lagi San Mori. Siapa? Gibranos. Move JKT. Itu pertama kali gue ketemu sama dia. Brazil. Wih, gue bilang, gue kira lo orang Brazil. Soalnya kan gaya-gaya kan gitu kan, dia rambutnya begini, terus sepedanya juga warna-warni dulu. Nah itu dulu patokan awal gue sepedahan dia tuh. Tapi emang namanya si anak-anak Ciksi ya, waktu itu sih kayak Gibran kan Ciksi kan, Iya. Cikini Fiksi. Itu emang jadi barometer Iya, semua, iya. dan IP. iya. Dan tapi akhirnya lo, Dana, Tutu itu kan gabung di Tremors. Kita bikin Tremors. Bikin iya. Tremors. Dan Tremors waktu itu adalah salah satu, kalau sekarang ngomongnya apa, CC. Cycling Club ya kan. Yang isinya nggak main-main gitu. Kalau datang media datang juga. Itu kan Siapa? suka bikin event kan. Si Tremor. Belakangan iya si Om Dian tuh. Iya, Om Dian. Begitu Kan? Om Dana, Om Dian jadi ketua, mereka suka bikin event ya. Tapi yang namanya sepeda itu tidak akan seru kalau istri nggak suportif. Betul. Bini lo main juga. Main dulu. Fixed gear juga. Dulu main fixed gear, gue bangunin fixed gear. Sebetulnya sih itu cara gue buat belanja aja. Jadi kalau gue yakin tuh dia nggak lama, dia bosen. Nah begitu bosen, partnya bisa gue pakai. Sekarang Gitu masih ada sih. sepedanya nggak? Sepeda dia nggak ada.
dikasih ke orang. Yang satu akhirnya gue bangun mixtape-nya sekarang dipakai sama daging. Tapi yang namanya sepeda sekali lagi itu kan itu 2010 2011 zaman-zaman Fix Fest, dan gue inget banget waktu sama masa Tremors ya. Event apa yang paling gue inget? Wah, Tremors mah. Kan ada Lasande Ride. Ada yang apa namanya? Kuningan. 1000 kilo. 1000 fiksi. Nggak mungkin 1000 kilo 1000 sama Tremors. fiksi ya kalau nggak salah. 1000 fix gear dalam satu hari gitu kan. Itu di apa namanya? Epicentrum. Betul. Iya. Itu nyampe 1000 ya. Muri kan? Nyampe ya. Muri Tembus kan? itu muri. Gokil sih Tremors sih kalau gue bilang. Gue sebetulnya itu kita kumpulan orang-orang yang udah cukup umur ya waktu itu Tremors. Waktu itu kita lebih muda 10 tahun lah. Sekarang gue 47, tuh 37 lah. Bener. Ngumpul, sepedahan dulu seru gitu kan. Oh, malam-malam tuh kita mulai sepedahan, terus habis itu kita bikin ini yuk, kita kasih nama ini. Tadinya mau dikasih nama City Bike Crew apa gitu, bro. City Bike. Wah, jangan keberatan nama gitu gue bilang. Kita kasih nama aja nih. Kita habis sepedaan gini semua nih. Semuanya. Yang nongkrong semuanya gini. Iya. Wah, udah kita kasih namanya Tremor. Kok Tremor? Lo lihat nih teman-teman lo, semuanya begini. Uzur. Naik sepeda dibawa kenceng dikit gini. Oh iya bener. Akhirnya kita kasih nama Tremors. Disitulah awal nama Tremors ya. Dan Tremors sekarang Tremors Reborn. Sekarang dikasih nama Tremors Reborn. Siapa sih yang nggak reborn juga sih. Ini juga ujung-ujungnya Karena udah kan. pada mulai tua. Tapi kalau ngomongin soal sepeda, sekarang ini ada masanya di mana semua orang tiba-tiba menghilang. Iya. Bener nggak? Gue juga menghilang, gue sempet. 2012, 2013 tiba-tiba anyep aja. Ada yang sebenarnya nggak hilang, ada yang pindah ke lari kan. Iya. Ada yang pindah motor, lu juga pindah Gua ke motor motor kan. Habis itu. Tapi menurut lo penyebab utama bosennya sepeda itu apa sih waktu itu? Kalau gue sih, kalau gue nih bosennya adalah ketika gue Bali Ride. 110 kilo tuh, 100 kilo apa? Iya. Yang ada gambar barong itu ya? Iya, fiksian Bali Ride. Gue tuh ada kali 3 kali Bali Ride itu tuh. Nah setelah 100 kilo itu sepeda masuk tas, dari pesawat kan kita pulang masukin tas, udah nggak keluar-keluar tuh, lama banget nggak keluar-keluar. Sejak itu tuh, terakhir tuh? Terakhir itu gue itu Bali Ride yang terakhir itu tuh. Bosen? Iya. Capek aja udah? Kayak apa lagi sih yang mau gue cari gitu. Asik ya. Gue mau nyari apaan lagi sih kayaknya. Gue sepedaan ini udah mentok nih sepeda nih. Ini sepeda gue dari dulu, dari awal nih sepeda kedua gue. Udah ceritain. Ini dia nih mungkin udah 10 tahunan lebih umurnya, nih kado ulang tahun dari bini gua. LD Labs, orang nggak ada yang pakai LD Labs. Sekarang udah nggak ada ya? Oh, zaman itu nggak ada yang pakai LD Labs gitu. Gua dulu jatuh cinta sama ininya doang, lasannya. Iya. Lo kalau merhatiin Cinelli segala macem, lasannya tuh masih agak kasar. Kalau ini begini nih. Halus. Iya, gua wah gila, lasnya kok ini banget ya. Terus akhirnya gua awal mula naksir LD Labs ya karena itu. Dan gue badannya gede. Kalau gue pakai yang vintage itu sepeda kelihatan kecil banget. Ya. Makanya ini gue bikin tebel-tebel nih, ini tebel gitu buat ngikutin badan gue aja. Ini baru dong. Ini baru. Kan ini tadinya Dulu punya hilang. Dulu punya 1 biji di depan apa di belakang, tapi gue lupa taruh di mana. Soalnya terakhir kali gue ke rumah Tora tuh masih banyak barang-barang sepeda dan itu kayak lepas-lepasan gitu, helm ada beberapa. Iya, masih banyak sekarang. Kemarin kru gue di rumah tuh iseng. Bongkar-bongkar gudang, jadi 1 sepeda. Jadiin lah lagi. Jadi sekarang ada berapa sepeda? Kalau nggak salah lu ada fix gear 1 lagi, Monster atau apa gitu ya? Oh, dulu ada Affinity. Affinity, iya, yang lo pro udah dijual. Oke. Gua ada ini, ada sekarang sebetulnya kemarin tuh sempat mau ke road bike. Cuman gua masih nggak pede pakai bajunya. Akhirnya gua beli 26. Oke. Minimal ada gigi 26, juga. Demam 26. Okay. Minimal ada gigi. Tapi kan lebih kecil jatuhnya sepedanya jadinya. Ternyata lebih kecil, iya. Dan susah ngejar temen-temen. Nggak juga, karena mereka kasihan sama gua, mereka di belakang gua selalu. Iya, lu yang narikin. Jadi gua di depan. 26, terus gua ada Bike Friday. Karena dulu Brompton, cuman gua jual waktu harganya naik. Nah, ini seru nih. Tadi sempet cerita off air, ada dulu punya Brompton. Punya. Jadi Brompton itu gua nungguin begitu teman-teman pada mulai Brompton semua, gua nggak. Gua nggak sepeda malah. Iya. Tapi gue pingin tuh Brompton, tapi tar jangan-jangan kayak fiksi lagi. Iya. Gitu udah lagi. Gitu tiba-tiba hilang gitu aja gitu. Terus tar dulu ya ke Brompton deh. Akhirnya 2 tahun kemudian, Brompton kok nggak turun-turun harganya, makin naik justru. 15-an waktu itu ya?
Dulu tuh waktu zaman gue beli tuh udah sekitar 20-an sih. 2 bulan, oke. Nah, gue cari tuh, ini sama ini bedanya apa? Warna. Buset, beda warna doang 5 juta. Iya, kan? iya. Ini sama ini bedanya apa? Warna. Buset, beda warna doang. Bedanya bisa 10 juta. Oke. Ini sama apa yang enteng tuh apa? Yang Karbon, titanium. Hmm. Ini sama titanium bedanya Pak 0,0. Nggak sampai 1 kilo. Iya, buat apa gua? Gue cari lagi, akhirnya gue beli yang paling biasa. Tipe P waktu itu. Dan gue cari juga lewat ini ada apa akun Instagram di Batam. Lewat Grindr. Bukan MyFoldy. Orang Batam gue beli 14 juta apa tuh? 14 juta udah dapat. 14 juta second. Tapi kan? di Batam, ngambil. Di Batam. Nah. Kirim 14 juta terus udah main lama. Kasus Garuda itu loh. Ada kasus Garuda ketangkep. Ini ada Brompton. Mahal nih pasti nih Brompton nih. Pasti kegoreng nih harganya nih. Pasti digoreng, naik gue nih. tungguin sebentar, akhirnya gue jual 25. Waduh, dari beli 16 dijual 25. Untung dong. Untung, ya kan, mantap. happy. Nyombong di rumah, aku jual sepeda 25 sekarang gila tuh gini. Udah 2 bulan kemudian, biar bagaimanapun, Soalnya lu ganti sepeda abis gue ganti Bike Friday. Bike Friday. Gue ganti Bike Friday karena Tiket ya, tiket. gede kan. Nggak, bukan yang tiket tapi gue berasa gede gitu kan. Udah jalan-jalan, Brompton itu biar bagaimanapun ngelipetnya enak. Asli. Simple, enak, Ceklek gitu ya. dan bener-bener nggak makan tempat itu. Sepeda itu bener-bener, wah kayaknya gue mau punya lagi nih Brompton. Udah, gue tanya lagi. Sama yang lu jual? Yang gue jual, sepeda gue dong, masih ada nggak? Sini gue bayarin deh, silang 2 bulan nih. Oh udah gue jual, serius loh, laku berapa? 60 bang. 16, 25, 60, dia lebih cuan dari lu. Ternyata gue nggak sepinter itu. Gue pikir gue udah pinter sialan. Tapi emang banyak banget yang ngegoreng waktu kasus Brompton itu. Sampai yang tadi harganya, gue juga termasuk yang salah satu mau beli waktu awal 16 juta. Masa Brompton dong 16, ntar lah tunggu second segala macam. Malah naik sekarang ada sampai 80-90. Iya makanya. Pre-order 120 juta Brompton. Mudah-mudahan sekarang udah turun. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau jual Brompton, mungkin harganya sekitar 9 juta tawarin ke saya. Iya. Ayo, sama saya 9,5 saya ambil juga deh. Pokoknya berapapun harganya asal murah, kasih saya. Boleh. Kontak kami berdua gitu. Kami rawat. Kami rawat beneran. Ntar kalau mau beli lagi kita jual dengan harga yang Iya, sama, iya, nggak iya, apa-apa betul, ya. betul, betul. Oke, nah itu salah tiketnya, berarti Bike Friday-nya masih ada. Bike Friday masih ada. Sekarang ini satu, sama satu lagi sih. Sepeda gue ini tiket, Bike Friday 26. 26. Gue ada banyak sebetulnya. Gue ada yang klasik. Yang nggak jadi ya. Yang klasik Eddie Merckx Pursuit. Nah ya itu maksud gue Eddie Merckx yang merah ya, merah putih. Merah putih, Ya. Eddie Merckx Pursuit yang pernah dipakai PON ternyata. Oke. Jadi gue naik sepeda itu kan nunggu banget tuh, gue pakai ke Cibubur. Gila, apa yang gue cari? Itu jauh banget Pak. Sampai ke Cibubur, terus ban gue kempes kalau nggak salah, ada toko sepeda gue masuk. Nah, tiba-tiba orang yang di dalam itu langsung ngangkat. Ngeliat nomor serinya. Oh, ini yang dipakai Mas siapa gitu nih dulu nih. Wah, tahu aja Mas. Iya, saya dulu juga atlet PON, dia bilang gitu. Oh iya, keren. Udah. Dia kayak ketemu itu kali ya, ketemu teman lama Temen kali lama, ya. iya. Itu bener-bener. Karena gue waktu itu nggak merhatiin kalau si Eddie Merckx itu ada nomor serinya di Iya, bawah. iya. Itu sama dia dibalik. Wah, ini yang dipakai sih. Gitu, gue langsung, wah keren juga nih sepeda. Dia nyari punya dia tuh. Apa? Dia lagi nyari punya dia. Kayaknya iya. Saking kerennya sampai gue pengen jual sih itu sepeda. Jual lah. Iya, Saat yang tepat. gue lagi mau jual, kalau mau cari Size di berapa? size-nya, gue lupa, size-nya gede sih. Itu yang depannya 6,5 ya? 53. Iya, nungging. Ganteng banget dah. Kalau mau di bengkelnya Om Bob Baruna, gue titipin. #FNFJB. Iya betul. Bapak hafal semua ya? Iya, sepeda ini? hafal. Gila. Ini salah satu modal saya untuk mencari tahu informasi barang murah Oh sebenarnya. iya. Tapi udah jual itu satu, mau dijual silakan. Dan Bob Baruna adalah baru buka toko kemarin kan? Iya benar. Itu bisa di visit juga, cari sepedanya di situ. Tapi lu tadi mention lu masih pingin road bike. Gua. Tapi lu pingin resah lu cyclocross. Cyclocross justru. Gua pingin cyclocross. Karena Bukan jalan bukan di- karena jalanan rumah gua tuh nggak seindah jalanan tempat lain gitu ya. Tapi banyak sih orang yang pakai road bike di daerah rumah gua banyak. Iya. Cuman gua masih nggak pede bajunya aja sih. Nah, jadi kalau dia mau endorse cyclocross, silahkan kontak Tora. Dia sedang mencari. Anaknya nerimo beneran. Iyalah nerimo. Saya nggak muluk-muluk. Kalau mau dikasih sepeda balap yang
ya minimal 150 juta saya ikhlas. Boleh. Emang lu masih kuat sepedaan? Maksud gua sepedaan jauh gitu? Masih. Dulu soalnya ya 100 kilo, Bali 3 kali, Jakarta Bogor bolak-balik 110 kilo, Dua terus kali itu. 2 kali sama Lasane Ride. Lu Dan kalau pakai ginian dong, pakai fix, ya kita. gua aja udah nggak mau pakai fix gitu ya. Kita Karena pakai dengkulnya fix. udah teriak-teriak, ngapain sih lu, ngapain sih lu gitu. Dengkul kiat. Iya. Kalau udah kelamaan, sampai sekarang nih gue kalau naik sepeda kelamaan, dengkul gue tuh mulai ngiat. Iya, bukan tremors lagi berarti ya. Tapi di kemarin gue pakai nih, kemarin si Om Bob bikin Lasandai Ride tapi bukan di Desember. Dia bikin 75 kilo. Kemarin gue pakai nih sama teman-teman dari Fun. Sementara Fun. Gue pakai nyampe sih 75, tapi capeknya gila. Tenaga sih emang umur nggak nih. Tapi lu udah pasang rem. Oh udah harus. Tapi Anak 5 dong. ada beberapa, gue yakin di anak-anak Tremors yang sekarang sudah memasang sepedanya, selain sepedanya steel, tapi memasang steel di hatinya, ya, di jantungnya. Itu yang ngeri Pak. Iya. Lu sendiri belum kan amit-amit kan? Iya amit-amit belum, tapi gue menjaga itu karena makin kesini makin kita sepedaan, temen kita makin muda semua kan sebetulnya. Jadi patokan jatuh kita nggak tahu nih. Kalau gue main sama Indra Biro, mungkin kan gue 11-12 tuh umurnya tuh ya kan. Wah, dia jatuh. Dia masih nih. main sepeda? Masih, dia rajin banget. Alhamdulillah. Tiap pagi dia sepedaan dia. Nah, sekarang gue di dompet gue tuh selalu gue sediain Foto enggak nih? bukan, gue sediain ini sedokat. Oh. Nah, Konon katanya tolong ya, ini obat jantung ya, bukan obat yang lain ya. Wah udah gepeng Pak dalamnya, harus ganti kayaknya. Nih gue selalu sediain ini buat kalau misalnya gue jatuh atau apa, tolong ditaruh di bawah lidah gitu katanya. Buat jaga-jaga aja, kita kan nggak pernah tahu. Jadi semua orang punya precaution sendiri-sendiri. Ada yang safety pertama paling nggak helm, lampu dan segala macam. Terutama yang udah berumur mulai obat. Terus ada yang pakai jam kalau jatuh. Iya benar-benar. Si Krisna kan. Ya kalau makin berumur kita harus makin sadar diri. Mawas lah diri ya. aja. Mawas diri. Kayaknya udah perlu ditinggalin ntar lagi sih. Apa fiksi? Ini fix gear. Tapi ini tetap kalau toh udah nggak gue pakai, gue pajang ini sih. Ini Iya, setuju sih. ini nganterin gue kemana-mana banget nih, Edan. Yang paling lu inget dari sepanjang 10 tahun sama LD Labs ini, paling lu inget apa? Paling gue inget sama dia, banyak banget sih. Ini banyak banget cerita gue sama dia nih. Gue jatuh juga. Oh, gue pernah paling gue inget nih. Tapi hubungannya sama pengangkut sepeda di belakang. Jadi gue pagi-pagi udah telat, akhirnya sepeda gue taruh di belakang kan. Ngebut tuh gue, ngebut. Terus satu jalan ada jeglokan, gelap gitu. Untung gue bawa pakai itu, gue liat ke belakang sepeda gue lagi loncat-loncat jatuh. Waduh. Gue berhenti, gue turun, gue liat nggak apa-apa. Tapi jatuh, lepas gitu, lepas. Dong lagi gitu, lagi. Maaf. Sorry. Sama kayak ini jatuh nih. Iya dah. Tapi nggak gumplang-gumplang. Nggak gumplang-gumplang nih. Itu gumplang-gumplang. Wah, gila. Waduh, sepeda lagi disayang-sayangin jatuh gitu kan. Gue lihat, wah nggak apa-apa. Nggak ada bekas apa-apa juga. Ya udahlah, bagus. Ini kalau ada nawar 35 juta lepas kan? Lepas. Nah. Nggak sih kayaknya kalau yang ini sih nggak. Karena lu mau pajang, banyak sejarahnya. Ini benar-benar sejarah sih. Ya udah wheelsetnya aja deh. Iya, siapa tahu ntar cucu gua bisa make. Asik. Iya kan, Anak-anak lu ada yang main sepeda? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Aku Cewek perempuan semua semua, ya. iya. Gua mau ngajak keluar juga takut keserempet. Jenaka pun nggak naik sepeda Di komplek, Di komplek. main sepeda di komplek, cuman nggak tahu. kali sih. aja jadi ada atlet gitu Atlet satu. sepeda ya satu ya. Satu ya dancernya Agnes Monica. Iya, wah, Nayara. Terus yang lainnya di atlet sepeda lebih Yang satu fashion, ke fashion. Dua di fashion, yang satu model, yang satu perancang busana. Yang dua lagi belum tahu apa nih. Tapi lo maunya nggak ada sepeda sama sekali? Oh, nggak Karena apa-apa. Takut lecet ya? Kalau gue anak gue terserah dia mau pilih jadi apa, gue di belakang dia aja. Nah ini ngomongin soal klub tadi sempat kesebut sementara fun. Iya. Ya kan? Waktu itu kan ada episode sama The Genjots. The Genjots bilang, lo kenapa nggak undang anak fun aja? Oh terus terang gue pengen ngundang, cuman gue nggak tahu kepalanya siapa nih, gitu kan? Kepalanya siapa sih? Lo kan ikut di situ kan? Iya. Awal mulanya itu gimana sih? Sedikit aja nih. Awal mulanya tuh gue
ngajakin teman-teman lah yang, wah sepedaan yuk, gue WhatsAppin. Lah, tapi kok nggak ada yang ini, si Omes bilang, lu daripada pusing, gue tahu lu tuh males bikin grup, takut nggak jalan, kata si Omes gitu. Cuman nggak apa-apa, daripada pusing WhatsAppin satu-satu, lu bikin aja grup sementara, kata Omes. Oh ya udah deh, gue bikin tuh grup sementara. Gue bilang, nama grupnya sementara. Besok sepedaan yuk. Gue invite semua. Hah? Oke. Tiba-tiba besokannya datang semua gitu kan. Wah keren. Dan memang pertemanan yang tidak nyambung. Maksudnya tidak nyambung? Jadi biasa kan kalau kita kan ngumpul, kita nyambung semua nih. Gua misalnya ada lo, kalau ada lo pasti ada IP, ada gitu kan. Ini nggak nyambung. Tiba-tiba ada Iga Mas Ardi, tiba-tiba dari ada David Naib, tiba-tiba ada ini awal-awal ya ada shop, pokoknya nggak nyambung. Anjing kita kayak baru ketemu Mapras aja nih, semua orang nggak ada yang nyambung di sini dibilang. Nyambungnya cuma karena sepeda doang. Karena sepeda doang. Udah, habis itu beberapa kali jalan, makin di sini makin sepi dah tuh. Makin sepi ya. Seleksi alam. Iya, seleksi. Yang doyan sepedaan aja sih yang bertahan. Iga juga termasuk salah satu yang dia tajam gila banget loh. Dia ternyata serius banget ya dia. Gue udah bilang, enggak, main-main lo, Bintaro. Di rumah gue kan Bekasi. Iya. Gitu. Mikir-mikir gue. Yang sementara itu termasuk salah satu cycling club yang serius, karena kalau foto bawa beda. Bawa spanduk itu. Ini bawa spanduk siapa? Vincent, nakalannya si Vincent. Cuman spanduknya muter yang bawa. Sekarang yang bawa Bobby. Gue aja sampai sekarang belum kepikiran bawa spanduk Pias gitu kemana-mana, belum kepikiran. Padahal jelas ya. Tapi jelas gitu. Dan itu udah 10 tahun gitu. Kenapa nggak bikin spanduk? Tremor aja nggak punya spanduk. Nggak punya. Baru itu doang. Kecuali event. Iya. Iya kan? Cara masuk sementara Fun-Fun gimana tuh? Masuk aja. Ikut aja lah ya. Ikut aja. Kepo aja sama Instagramnya, kalau mungkin ikut. Nggak pernah kita ini juga kok. Tora ini salah satu orang yang punya tato banyak. Ada nggak sih satu tato yang lu bikin bukan khusus soal sepeda ya? Mungkin ada teman gue siapa waktu itu bikin soal sepeda. Ada nggak sih yang berkenaan dengan sepeda lah paling nggak? Kalau berkenan sama sepeda, nyambung gitu, misalnya gambar crank atau gambar kok atau gambar seat post gitu, nggak ada gua. Yang aduh, kayaknya kalian ini gambar seat post atau gitu. Ada kan gitu. Ada gambar seat post. Saking cintanya sama seat post gitu misalnya. Iya kan? Nah, kalau gua tuh nggak ke situ, cuman ada tato yang waktu gua bikin pas zaman sepedahan. Karena betis gua sepi. Biasanya kan sepedaan suka difoto dari belakang ya. Ini karena betisnya sepi. Betisnya sepi, gue bikin ini nih satu sama muka gue. Supaya kalau lagi difoto dari belakang paling enggak ya ada isinya. Ini kan kalau sepeda kan pasti kan yang motor kan orang dari belakang. Oh dulu tuh kita foto pakai apa ya? Gue bingung deh. Pakai hand. Ada yang bawa, kalau IP sih bawa Canon kamera 5D. Nah makanya waktu zaman kita karena begal dulu, iya. Fiction GoPro. Dulu sempet enggak ya? Apa ya? Dulu tuh kita sempet zamannya foto stang. Dua-duanya megang. Oh, ini iBite. Iya. Kita fotonya pakai apa ya? Gue lupa. Ya? Belum zamannya handphone ginian. Emang udah zaman iPhone belum? Udah, masa? iPad dari dulu kayak gitu kayaknya. Ini rahasia iBite kebuka di sini. Apa BB ya? Anjir, BB mah repot ya. Gue lupa dah. Pokoknya kita ada zamannya tuh foto tangan begini berdua kan. Ada fotonya, difotoin lah paling enggak ya itu. Gue lupa. Contoh lah, Tora, thank you udah datang ke sini. Mungkin ada lagi, satu gue mau nanyain. Ini kan 2020 seakan 2010 terulang kembali. Gimana caranya grup sementara itu tidak berkurang terus? Kalau gue sih lebih mikirin ke ini ya, sepedahan tuh gue ngejar sehatnya aja gitu. Makin kesini. Apa lu mau sepedaan makan 2 kali? Tapi itu dia, kita makan kan happy. Belakangnya pulang sepedaan lagi. Happy. Iya, sepeda tuh selalu bikin gue happy. Gue ngejar sehat, gue ngejar happy-nya gue sepedahan. Dan ya mudah-mudahan itu juga diikutin sama yang lain gitu. Masalah sehatnya aja. Gue ngeliat teman-teman gue yang seumuran gue udah, kayaknya udah males gerak, udah males apa. Nah, gue dengan sepedahan ya mungkin ini cara gue untuk menghindari banyak sakit. Tapi terbukti gak? Ya nggak tahu sih, gue sih belum pernah sakit sampai sekarang ya. Dan lu lagi aktifnya lagi gitu kan? Lagi mulai aktif lagi sepedahan. Contohlah seorang Tora Sudiro. Terima kasih sudah main ke sini. Dan dia salah satu orang yang menunjukkan kasih sayang ke istri dalam sepeda. Mau tahu buktinya? Dipasang di
Seatpost. Ini nih mereknya Miche. Oh itu Mike dong. Miche Amalia. Dan gue kasih tahu kalau sepedaan, makin kuat sepedaan, gininya makin lama guys. Apaan tuh maksudnya? Jempolnya kejepitnya makin lama. Selamat tahun baru buat subscriber Bicara Baik-Baik. Seperti kita tahu, season 1 sudah berakhir dan gue lagi beres-beres. Kayaknya mungkin berikut nggak di dalam studio, mungkin di luar, tapi paling nggak ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih buat yang sudah support Bicara Baik-Baik. Kalau mau support lebih lanjut ada di deskripsi di bawah, tapi tentunya terima kasih juga buat tamu-tamu yang sudah datang menjadi tamu di Bicara Baik-Baik. Ada berapa episode tuh? 19 episode kalau nggak salah. Dan nextnya ada season 2 lagi gue siapin sama tim gue. Tapi yang jelas gue juga mau say thank you buat Fadil Oscar dari Rendang Records, Fadil dari manajemen, juga teman-teman saya ada Mr. Satan, ada juga Abu Rizal Bakri, dan satu lagi Iksan. Terima kasih sudah menemani journey season 1 Bicara Baik-Baik. Sampai ketemu di season kedua. Paling enak kalau nggak ada bos. Thank you.